Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busrani Budi Utama, mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang untuk Angkatan 1 Kementerian Agama tahun 2022. Saudara sekalian, di PPG kali ini saya mengadakan praktik pembelajaran di MTS Negeri 15, MTS dekat tol, MTS di bawah kereta, MTS yang 90% itu bangunannya darurat. Menjadi tantangan tersendiri bagi saya melaksanakan PPL atau praktik pengajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 15 yang serba darurat ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti cerita saya di kegiatan PPL. Salam Pendidikan Indonesia. Setelah melakukan pendalaman materi di program pendidikan profesi guru atau PPG, kini saatnya saya melakukan praktik pembelajaran atau PPL. Dan saya memilih MTS Negeri 15 Boyolali menjadi tempat praktik mengajar saya atau PPL saya. MTS Negeri 15 Boyolali ini ternyata kondisinya cukup memprihatinkan karena hampir 90% bangunannya adalah darurat. Kenapa demikian? MTS ini berdiri tahun 2010, dulu namanya adalah MTS Negeri 1 Atap Hibal. MTS ini berdiri atas bantuan IBEP dari negara Australia. Baru tahun 2013 filial ke MTS Negeri 6 Ngemplak Boyolali. Dan pada tahun 2018 MTS ini dinyatakan negeri oleh Kementerian Agama dan menginduk di Kementerian Agama. Sayangnya tahun 2018 ada proyek raksasa, proyek nasional, yakni pembuatan Jalan Tol Solo Kertosono. Akhirnya jalan tol ini menabrak atau melewati MTS Negeri 15. 90% bangunannya akhirnya dirubuhkan, jadi tinggal 10%. Nasibnya tahun 2019 MTS ini kembali terlewati proyek nasional, yakni pembuatan jalur kereta api cepat dari Bandara Adi Sumarmo dengan stasiun Balapan Solo. Alhasil 100% bangunan MTS Negeri 15 kemudian dirubuhkan dan diganti dengan bangunan darurat. Observasi yang pertama kali saya lakukan di MTS Negeri 15 Boyolali ini, ternyata para peserta didiknya kurang begitu minat mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Setelah dilakukan observasi, maka ada banyak sebab. Satu, karena kondisi lingkungan belajar MTS Negeri 15 untuk peserta didiknya yang serba darurat. Semua dinding atapnya terbuat dari seng, sehingga kondisinya sangat panas. Ini jelas tidak layak atau tidak mendukung diadakannya pembelajaran karena suhunya sangat panas. Yang kedua, MTS ini berada tepat di samping jalur jalan tol utama Soker. Kebisingan yang dibikin oleh kendaraan yang lewat turut mengganggu proses belajar mengajar. Di samping itu, di atas MTS Negeri 15 ada jalur kereta yang ketika kereta itu lewat, maka dinding-dinding yang terbuat dari seng itu bergetar. Ini cukup mengganggu keberadaan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 15 Boyolali. Ini menjadi motivasi bagi saya sendiri untuk melakukan pembelajaran atau PPL, praktik mengajar di kelas yang serba darurat ini.
Berdasarkan identifikasi masalah yang saya temukan, minat belajar siswa atau peserta didik di MTs Negeri 15 Boyolali khususnya untuk mapel IPS ini sangat rendah, termasuk kedisiplinan mereka. Nah, berdasarkan identifikasi penyebabnya, ternyata pasca pandemi COVID-19 banyak terjadi loss learning dalam kegiatan belajar mengajar. Dampaknya adalah minat belajar peserta didik yang rendah, di samping itu kedisiplinannya menjadi sangat berkurang. Berikutnya, pendidik banyak yang melaksanakan KBM asal-asalan saja. Langkah-langkah pembelajaran itu jarang diperhatikan, sehingga peserta didik minim semangat dalam mengikutinya. Oleh karena itu, perlu pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik kembali memiliki semangat dan minat belajar yang tinggi, khususnya pada mapel IPS. Maka saya kemudian berniat melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang saya pilih, yakni berdasarkan problem based learning dan satu lagi project based learning atau PJBL. Saya memilih praktek pembelajaran inovatif menggunakan model PBL atau Problem Based Learning ini untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas, karena model pembelajaran PBL ini dan model pembelajaran PJBL ini merupakan model pembelajaran yang student oriented, artinya bukan teacher oriented, sehingga akan lebih banyak melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi dalam memecahkan berbagai masalah yang muncul. PBL dan PJBL ini ikut membantu peserta didik untuk memahami hakikat belajar dengan cara berpikir, bukan hanya sekedar mengerti pembelajaran. Model PBL dan PJBL ini juga membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya dan membantu peserta didik untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, serta merangsang peserta didik untuk belajar secara berkelanjutan. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mempersiapkan RPP yang menjadi perangkat pembelajaran saya dengan maksimal. Saya milih media belajar yang kekinian, kemudian saya persiapkan juga metode yang nanti akan saya lakukan adalah dengan metode diskusi. Kenapa menggunakan metode diskusi? Karena metode diskusi ini turut serta membuat peserta didik relatif lebih aktif. Dalam praktek pembelajaran saya kali ini, saya akan melakukan dalam 2 kali aksi. Setiap 1 kali aksi itu terdiri atas 2 siklus atau 2 pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, sedangkan aksi yang kedua sama, yakni pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Untuk siklus yang pertama ini atau aksi yang pertama, saya memilih menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Sedangkan aksi yang kedua saya memilih PBL atau Problem Based Learning. Pada proses pelaksanaan PPL, saya selalu memulai pembelajaran itu dengan pembagian pendahuluan ya. Saya sekitar 10 menit membuka pelajaran, mengucapkan salam, mengajak anak untuk berdoa, lalu mengecek kehadiran peserta didik. Jika mereka semuanya hadir ya kita ucapkan terima kasih. Ini untuk membangkitkan semangat mereka. Lalu biasanya saya kemudian melakukan ice breaking, bisa menggunakan aqua botol bekas, bisa menggunakan telur, bisa menggunakan whiteboard dan seterusnya.
ice breaking ini fungsinya untuk menarik perhatian peserta didik, dan ternyata setelah saya kasih ice breaking ini, mereka lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu saya melakukan apersepsi, yakni menanyakan tentang globalisasi. Ini untuk merangsang daya pikir peserta didik terhadap pembelajaran hari ini. Lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan garis besar materi yang akan disampaikan guna menstimulus berpikir peserta didik. Lalu menyampaikan kriteria penilaian selama pembelajaran ini. Pada tahap kegiatan inti, saya membagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah penentuan proyek. Jadi di tahap inti ini, anak-anak atau peserta didik kami bagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri atas 5-6 orang. Lalu tahap yang kedua adalah rancangan langkah-langkah pembuatan proyek. Peserta didik kita minta mengamati penayangan video di LCD, memakai LCD. Kemudian peserta didik diberi pertanyaan tentang proyek hastakarya apa yang akan dibuat berdasarkan pemutar video yang kita putar melalui LCD tersebut. Di tahap ketiga, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, peserta didik di dalam kelompok membuat hastakarya dari botol bekas untuk memancing kreativitas dan inovasi dari pemikiran peserta didik. Hasilnya adalah bahwa tahap keempat, penyusunan laporan dan presentasi. Hasilnya adalah hastakarya dari anak-anak dari barang bekas sebagai bentuk aplikasi pemikiran yang kreatif dan inovatif sebagai kompetensi di era globalisasi atau kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi. Di antara mereka ada yang membuat tempat pensil, ada tempat vas bunga, atau tempat untuk menyimpan uang, atau bahasa Jawanya adalah celengan. Di akhir pembelajaran atau penutup, saya memberikan apresiasi atau atas kerjasama tim dari peserta didik, lalu membuat kesimpulan dan memberikan motivasi untuk terus semangat belajar. Lalu saya menutup pembelajaran dengan berdoa dan saya akhiri dengan salam. Juga di dalam setiap pembelajaran saya selalu atau sering menggunakan quotes atau memberikan quotes kepada anak-anak, seperti contoh sebagai berikut, bahwa kalian berhak untuk sukses, dan untuk menjadi orang sukses kalian harus memulai sesuatu, atau bahasanya untuk memulai sesuatu kalian tidak harus menjadi orang sukses, tapi ketika ingin sukses maka kalian harus memulai sesuatu. Nah, pembelajaran dengan PJBL dan PBL ini ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap minat belajar peserta didik di MTS Negeri 15 Boyolali. Mereka semakin semangat untuk belajar, semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan disiplin mereka juga sudah mulai baik dan mudah untuk diatur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut beberapa statement atau testimoni dari beberapa guru yang turut serta mengamati pembelajaran yang kami lakukan, termasuk dari peserta didik atau anak-anak yang mengikuti secara langsung pembelajaran yang kami lakukan. Ya, setelah saya mengamati pembelajarannya Pak Budi kemarin antara model PBL dan PJBL, saya melihat bahwa ada perubahan peserta didik yang lebih baik, lebih maksimal, terutama dalam kondusivitas kelas dan keaktifan di kelas. Saya kira praktek pembelajaran yang dilakukan dengan model tersebut cukup berhasil di kelas yang Pak Budi ajukan. Vera, gimana ikut pembelajarannya Pak Budi tadi? Menyenangkan. Semangat belajar toh?
Makin semangat toh. Teman-teman juga ya. Oke, semangat terus untuk anak-anak MTs Negeri 15. Terima kasih. Demikian gambaran praktek pembelajaran kami selama PPG di MTs Negeri 15 Boyolali. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Madrasah Sanawiyah Negeri 15 Boyolali di bawah rel kereta dan 90% darurat, kami tetap optimis makin maju pendidikan di Indonesia. Salam pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.